Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 itu, ketika Yesus bangkit, sudah bangkit, apa yang diharapkan dari dia? Maka bertanyalah mereka, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa? Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah ini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Ini kembali ke sini. Masih ada pertanyaan seperti itu. Tetapi di lain pihak juga ada penafsiran yang lebih rohani. Nah ini, mulai muncul pemahaman spiritual. Nah ini yang diyakini oleh orang-orang Kristen, dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Maka kenapa Yesus dipanggil sebagai anak Daud? Itu karena raja keturunan Daud, tetapi bukan raja dalam arti yang harafiah, yang menangan dalam arti konkret seperti itu, tetapi lebih dari soal rohani. Bukan lagi membebaskan Israel dari penjajahan Roma, tetapi membebaskan umat manusia secara umum dari penjajahan dosa. Ya, ini. Nah, ini saya kira yang bisa saya katakan ya. Bagaimanapun Yesus Mesias keturunan Daud adalah soal interpretasi kita. Orang Yahudi punya interpretasi sendiri, maka mereka masih menunggu Mesias. Sementara dalam perjalanan juga masih ada orang-orang yang mengklaim Mesias palsu, bukan Mesias palsu ya, tapi Mesias yang lain. Seperti David Kores 1993 mengaku sebagai dia adalah singa dari suku Yehuda. Jadi penafsiran ini tetap akan terbuka sendiri terus masalah ini ya. Tetapi bagi kita orang Kristen itu sudah selesai dengan munculnya Yesus Kristus. Sesudah itu tidak ada. Nah sampai di sini sebetulnya Isa sudah siap untuk masuk ke perjanjian baru. Maka kalau tadi dikatakan sesudah ini ada perjanjian baru, saya kira kita sudah mengantar sampai sana. Begitu saya kira bisa saya sampaikan malam ini. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu, saya persilahkan. Enggak. Ya. Yehuda, utara sama selatan itu penyebabnya seperti apa, dan terus kenapa ada yang lari ke utara, ada yang lari ke selatan? Wah, penyebabnya ada dalam satu Raja pasal 12. Monggo silakan dibaca saja ya. Raja-Raja pasal 12 judulnya apa? Pecahnya kerajaan itu. Saya mau cinta, karcis ngikutin. Buku karcis mudah ini. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
rekapitulasi ini mengantar masuk ke perjanjian baru. Ya. Saya jadi bertanya-tanya begini loh, sampai sekarang itu orang Israel itu tidak mengakui bahwa terjadi penggenapan mesianik pada diri Yesus. Tadi di situ di slide ditekankan betul bahwa ini hanya masalah interpretasi. Apakah berarti dalam proses perkembangannya, khususnya dalam perjanjian baru itu, ada sekelompok orang Yahudi Israel yang menginterpretasikan Tuhan Yesus itu sebagai penggenapan, sedangkan ada yang menolak yang pertama. Yang kedua terkait ini jadi hubungannya dengan nafsiran dan Romo. Terkait tadi di awal-awal Romo mengatakan bahwa pada bacaan yang sama kita bisa menimbulkan atau punya banyak penafsiran sehingga bisa menghasilkan berbagai macam banyak versi renungan, kira-kira begitu. Yang jadi pertanyaan, ada batasnya nggak Romo ini? Jangan-jangan bisa saja nanti terlalu dalam tanda kutip terlalu liar sehingga keluar dari konteksnya, interpretasinya jadi lepas dari apa yang dimaksud. Itu saja, terima kasih. Baik, yang pertama, dalam pandangan kita, ya orang-orang Kristen, peristiwa atau pengalaman akan kebangkitan ini yang menjadikan para murid pertama itu mampu melihat bahwa dalam diri Yesus Kristus itu terpenuhilah janji-janji nubuat mesianis yang lama. Ini yang tidak ada di dalam bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mengalami meyakini adanya keyakinan kebangkitan itu. Jadi kuasa kebangkitan itulah yang sebetulnya membuat bangsa orang-orang Kristen pertama itu mempercayai ini. Ya, jadi yang pertama adalah perbedaannya di situ. Yang kedua, apa yang menjadi batas? Ya batasnya sebetulnya sederhana. Batasnya adalah iman dan moral Kristen. Ya, kalau selama yang kita renungkan tadi saya tanya renungannya tidak bisa belajar bertobat Kapolombo itu kan lalu Allah senantiasa memperhatikan itu saya kira masih ada dalam kerangka iman dan moral Kristen. Ini masih bisa diterima. Kecuali satu hal, kalau seandainya kita mau memahami itu dari segi historis lalu merekonstruksi apa yang terjadi dulu. Nah ini saya kira butuh penelaahan, butuh telaah yang lebih mendalam. Karena tadi kita hanya membaca begitu saja, membiarkan mungkin ya katakanlah kita disentuh oleh roh dengan seterusnya seperti itu, lalu kita muncul hal-hal macam begitu. Tetapi kalau kita mau menggunakan teks untuk melihat hal-hal yang bersifat historis dulu seperti apa, nah kaidah-kaidah telaahnya pasti bukan seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya. Tetapi untuk secara umum, saya percaya bahwa orang yang membaca itu kita seperti ini, yang percaya bahwa firman Tuhan itu terang bagi kami dan pelita bagi jalanku, itu datang kepada kitab suci tidak mencari kesalahan, tetapi mencari tuntunan. Maka pasti ada dalam kerangka iman dan moral Kristen. Maka saya kira aman. Begitu? Silakan kalau masih ada lagi. Nah. Oke, silakan. Perjanjian lama itu kan juga penting ya, Romo ya. Ya penting ya. Iya, Romo. Terima kasih. Karena apa ada yang berpendapat itu tidak penting gitu loh. Salah ya, Romo. Ya, nyatanya lima gereja itu mengakui bahwa kitab suci kita itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru seperti itu. Karena apa? Perjanjian lama itu juga adalah sarana tempat Allah
tentang yang perpisahan tadi dari Israel keturunan Daud itu pecah dari dua tadi, yang Israel sama Yehuda. Yang diceritakan kan Yehuda sampai saat ini. Nah, Israel yang diceritakan itu apakah sampai saat ini juga kembali mencari tangannya kembali itu Romo? Jadi kembali lagi, jadi bersatu lagi atau enggak? Ceritanya sampai sekarang ini ke tanah yang dijanjikan itu. Terima kasih. Baik, sebetulnya kerajaan utara yang dibuang itu tidak kembali. Artinya mereka itu di diaspora atau kemana macam-macam itu ya di sana. Paling-paling yang tertinggal adalah mereka yang tidak ikut dibuang, itu juga ada, yang tidak dibuang itu ada. Tetapi secara umum suku-suku Israel yang lain itu di diaspora. Nah, persoalannya kemudian adalah ada yang hilang antara peristiwa pengalaman bangsa Israel dibuang itu ke diaspora itu sampai pada sekitar abad ke-19 sekian ketika muncul Zionisme dan orang-orang Israel mulai kembali lagi ke sana ini. Nah, ini tidak terlalu jelas apakah ada hubungannya dengan Israel yang baru. Ya, karena apa? Karena pada zaman Makabe kalau kita memperhatikan itu juga ada hijrah orang Israel itu lari ke Roma. Di situ juga ada. Dan ini kembali yang di Babilonia itu juga ada yang tidak mau pulang. Jadi memang ada beberapa kesempatan di mana Israel itu pergi ke luar Palestina. Nah, saya tidak berani mengatakan apakah ada link dari mereka itu dengan ketika terjadi kebangkitnya Zionisme lalu mereka pulang. Saya tidak berani mengatakan itu, tidak. Karena sudah terlalu banyak yang pergi keluar, diasporanya banyak sekali. Begitu. Monggo kalau masih ada. Ya, boleh. Terima kasih. Saya bertanya tentang 2 Samuel 24 dengan 1 Tawarik. 2 Samuel 24 dengan 1 Tawarik 21. Di situ tertulis iblis bangkit melawan orang Israel. Sementara yang satu bangkitlah murka Tuhan melawan Israel. Itu maksudnya apa? Apa jadi perbedaan antara iblis dengan Tuhan? Yang satu mengatakan iblis yang melawan Israel, yang satu mengatakan Allah yang melawan Israel. Ya. Kalau penjenengan membaca 2 Samuel 24 ayat 1 itu dikatakan apa tadi ceritanya teksnya itu? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel dan ia menghasut Daud melawan mereka gitu ya. Ya. Jadi yang menghasut Daud siapa? Iblis atau Allah? Kalau dalam Samuel itu siapa? Siapa ya? Nah, 2 Samuel itu dalam Samuel pasal 24 yang kita tanyakan itu ceritanya siapa yang menghasut Daud? Siapa itu? Coba dibaca. 1 Samuel tadi itu ya, 1 Samuel 24. Iya. Ya itu saja dibaca. Dan yang tadi dibandingkan, yang penjelasan mau bandingkan itu, yang penjelasan mau bandingkan itu tadi yang dibandingkan adalah 1 Samuel 24 atau 2 Samuel 24. Ya sudah, 2 Samuel 24 ayat 1 coba tolong dibaca. 2 Samuel 24 ayat 1 coba tolong dibaca. Ya, apa yang terjadi di situ yang diceritakan itu? Siapa yang murka? Tuhan. Yang menghasut Daud siapa? Jadi Tuhan menghasut Daud melawan mereka gitu. Betul begitu. Kalau penjelasan membaca begitu nyaman tidak? Nggak nyaman tuh ya? Nggak nyaman kan? Kenapa nggak nyaman? Pertanyaannya kok Tuhan seperti
2-24 itu, bangkitlah murka Tuhan, ketika dibaca oleh pengarang Tawarik, dia juga merasa tidak nyaman. Masa kayak begini toh? Kalau begini mari kita. Ini kan mestinya yang seperti ini bukan Tuhan tapi demit kan begitu. Dia ganti. Jadi kita perlu tahu secara teks itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu secara teksnya seperti ini, lalu kita bertentangan dan debat tidak akan selesai. Padahal kalau kita tahu secara teksnya, kenapa ini selesai dengan mudah saja. Ini adalah hasil redaksi dari kelompok siapa? Tawari itu yang mempunyai teologinya sendiri. Maka teks tentang Nabi Daud yang berselingkuh dengan Betseba, ini kira-kira busa baik kan begitu. Ini juga sama, kalau Tuhan Allah seperti ini kok bahasanya tidak baik, tidak pantas bagi Tuhan, ya gantilah menjadi yang mestinya menghasut Daud melawan mereka itu ya bukan Tuhan tapi gitu. Maka memang perlulah untuk mengetahui secara teksnya bagaimana sedikit-sedikit. Karena kalau tidak nanti ya hanya dipertentangkan begitu dan tidak ada jawabnya dan debat terus sampai memang perlu dijawab, perlu dipelajari dengan cara yang seperti itu. Begitu Pak? Ya, setiap penulis kitab suci itu mempunyai perspektifnya sendiri, teologinya dan ideologinya sendiri. Itu yang mau disampaikan. Kasus antara Tawarik dengan Tawarik itu kan mirip ceritanya sejajar mengcover juga periode yang di-cover oleh raja-raja. Kalau sama ya apa? Nambah-nambahin gawean ngantuk-ngantuknya buku ya kan? Pasti ada sesuatu yang disampaikan sebagai alternatif. Ya ini Alkitab itu adalah kombinasi dari berbagai macam suara. Ya sudah bisa lihat gitu. Ini yang harus disadari, tidak selalu sama. Begitu? Enggak, silakan kalau masih ada, saya persilakan. Mungkin ini benar-benar menjadi penegasan sekaligus sebagai arahan yang sangat kuat. Ketika tadi Romo mengatakan, saya tidak ada masalah dengan berbagai macam penafsiran yang terjadi, perspektif apapun yang dibuat oleh para penulis itu. Karena kita menyadari hakikat dari kitab suci ini sebagai terang menuntun jalan bagi kita. Sehingga kalaupun kita membaca satu ayat saja dan itu memberikan semacam inspirasi yang begitu mendalam, itu sah-sah saja gitu ya. Ini penegasan. Yang kedua, saya ingin mengkonfirmasi lebih dari sekedar terang iman tadi ya. Seringkali ada semacam perbedaan yang kuat antara memaknai Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama itu yang Allah pencemburu seperti itu. Sedangkan kalau nuansanya di perjanjian baru itu lebih humanis, lebih kasihnya itu lebih kental. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Apakah terjadi secara antropologi atau dalam perkembangan sejarahnya itu terjadi budayanya atau berbeda atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, itu persoalan yang sudah sejak awal ya, selalu seperti itu muncul ya. Sampai pada titik ekstrim, seorang yang namanya Markion, ketika dia membaca perjanjian lama, kemudian melihat perjanjian baru seperti itu, lalu dia berkesimpulan bahwa kalau begitu ada dua Allah. Perjanjian lama itu adalah ditulis oleh Allah yang satu, perjanjian baru itu ditulis oleh Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dia katakan, saya tidak mau menerima ini. Semua perjanjian lama dia tolak. Nah, kalau kita sekarang saya membaca perjanjian lama dan perjanjian baru seperti itu, gambaran mengenai Allah yang pencemburu, kejam dan seterusnya, itu menurut saya kok
tidak seluruhnya benar. Karena Allah perjanjian baru, Allah perjanjian lama itu juga Allah yang panjang sabar, penuh kasih, setianya, seperti itu. Dan Allah yang kejam seperti itu kalau diperhatikan, itu bukan berarti kejam sakar PDW, tetapi kejam karena dia itu sebetulnya konsekuen dengan apa yang mau dia katakan. Kalau dia mengatakan bahwa orang yang sebetulnya kalau orang itu melanggar hukum dan hukumannya adalah mati, lalu orang itu melanggar hukum dan saya hukum mati, apakah saya kejam? Ini kan sudah ada aturannya. Bahkan kalau kita melihat dari perspektif itu menjadi jelas, Tuhan mengatakan bahwa siapa menyentuh atau memakan buah ini akan mati. Nyatanya tidak. Nah ini kan sudah lain sebenarnya. Kenapa itu? Seperti itu. Maka bagi saya gambaran mengenai Allah perjanjian lama ini pertentangan dengan Allah perjanjian baru ini hanya berdasarkan beberapa teks saja, terutama kisah kitab Yosua. Ini yang gambaran Allahnya cukup kental saja. Beberapa mazmur itu terasa agak sedikit aneh karena meminta Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tetapi kalau kita mempunyai gambar yang lebih utuh, sebetulnya tidak seperti itu 100%. Begitu. Jadi tapi juga jangan lupa bahwa dari perspektif yang lain kita akan mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus itu atau Allah yang kita sembah itu sebetulnya Allah yang adalah Bapa. Allah itu bagaimanapun juga tetap Allah yang punya dimensi transenden jauh dan macam-macam. Kebapaan Allah itu yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Allah yang dekat dan Allah yang lembut dan menghangat dan seterusnya. Jangan lupa Allah yang Bapa itu juga Bapa Tuhan kita Yesus itu juga Allah yang punya dimensi jauh itu. Begitu Pak, mudah-mudahan bisa ya. Jadi lebih luas kita melihatnya sehingga pemahaman kita mengenal juga bisa lebih seimbang. Itu ya. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Masih 5 menit? Habis? Enggak kok. Baik. Sebelum tutup, ada Pak, ya biasanya begitu ya, rebutan buku. Ada sesi tenten ya ini. Lumayan. Romo Kes mau memberikan pertanyaan dulu. Baik, 5 menit cukup ya. Ada berapa? 6. Oke. Semoga masih ingat jawabannya. Yang pertama, apa tugas nabi-nabi? Aku bagaimana kamu mendampingi umat? Monggo dipilih bukunya. Dibaca. Oke. Nomor 2. Sebutkan 4 kitab sejarah. Sebutkan 4 kitab sejarah. Kitab sejarah diwarnanya hijau dulu. Nanti warnanya hijau dulu. Ngatur aja, monggo Pak. Ya. Bagaimana Romo?
4, tipisnya 3, kandungnya 1. Ini paling gampang. Siapa nenek moyang dari Daud? Nenek moyang dari Daud yang ada tadi, ada nama kitabnya. Oke, betul. Selamat dari Pak. Oke, 3 tipis semua nih punya. 3. Apa nama kitab yang menceritakan masuknya bangsa Israel ke tanah terjanji? Oh ya, sudah. Sama aja semua. Tinggal 2. Karena ini sudah gampang aja pertanyaannya. Dari mana asal dari Gideon di kitab Hakim-Hakim? Tadi ada, kamu tahu tadi ada asal Gideon di kitab Hakim-Hakim. Ada tahu? Gideon seperti aduh. Gak ada yang tahu? Bah, ya sudah, ganti lagi pertanyaannya. Oke, kemana ayat Yehuda dibuang? Yang ayat siapa tahu? Babylon. Monggo jawab 1. Tinggal 1. Manase gitu. Yang terakhir dari Romo Chris Bimo pertanyaannya. Ya. Oke. Arti dari Yosua. Arti dari Yosua. Awas. Iya. Tuhan menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Monggo Mas. Bapak Ibu, habis situ kan. Sudah jam 9. Terima kasih Romo Indra sudah menemani. Waktunya selain Romo Indra pulang, langsung pulang ke Jogja. Jadi harus segera ngantar ke stasiun. Bulan depan masih ada pertemuan terakhir tentang kitab Kenabian dan bijaksanaan bersama Romo Bernardus Dirga Primawan SC. Hari Kamis minggu ketiga. Oh, itu berita terakhir ya. Kitab suci perjanjian lama terakhir Oktober. Begitu, waktunya saya tanggalnya lupa tapi Kamis minggu ketiga. Nanti akan ada pemberitaan berikutnya. Begitu, kita lanjut dengan doa. Nanti ditutup dengan berkat dari Romo Chris Bimo. Oke, mari kita siapkan ya doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena berkat dan anugerah-Mu kami boleh belajar tentang kitab sejarah kami. Semoga apa yang kami pelajari ini berguna bagi kami, terlebih kami semakin mengenal kitab suci kami. Ini kami akan pulang, kita tidak akan dalam jalan pulang. Semoga tidak ada apapun yang terjadi. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Mohon berkat dari Romo Kudus. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi dan memberkati kita untuk perjalanan pulang ke rumah kita masing-masing serta istirahat kita malam hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.